sediakan di hidupku, beri harapan baru. Karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku, beri harapan baru. Dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan sudah berikan satu kesempatan lagi untuk kita semua. Dimanapun kita berada sampai saat ini, kita mau sediakan waktu buat Tuhan. Kita mau tunduk di hadapannya. Dan biarlah Tuhan bekerja bagi setiap hidup kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Seminggu sudah kami lewati Tuhan, semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Kami mau memberikan rasa syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Dan Bapa, kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Karena hanya hadirat-Mu yang memuaskan hati kami. Terima kasih Yesus. Ini nyanyian dan pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Saya berikan saudara-saudari untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan 1-2 menit. Saya berikan waktu, kita berikan ucapan syukur bagi Tuhan. Tuhan rindu setiap kita untuk datang ke hadirat-Nya. Tuhan rindu untuk setiap kita mengucapkan ucapan syukur bagi Tuhan. Datang Tuhan di hadirat-Mu, menyembah Engkau dengan segenap hatiku. Terima kasih
makin berdiri dan kita nyatakan karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Dan ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang siap-siap untuk kita melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama kita memberikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih dahsyat lagi untuk memuji nama Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terpujilah. Dia Tuhan Maha Kuasa dan Maha Mulia, amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja bagi setiap kita? Kita lebih sungguh lagi, kita lebih dahsyat lagi untuk memuji nama Tuhan, amin. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, kaya
dengar. Terima kasih Bapa buat sukacita yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih baik lagi Bapa. Ajari kami untuk tetap setia dan tunduk dalam hadirat-Mu, tunduk dalam segala pengajaran-Mu Bapa. Kami nyatakan Tuhan. Dalam kegelapanku, ku temukan terang-Mu. Bapa, Engkau setia bagiku, Kau segalanya. Sekali lagi kita menyatakan dari awal. Dalam kegelapanku, kami temukan terang-Mu Tuhan. Ku temukan terang-Mu. Bapa, Engkau setia bagiku, Kau segalanya. Jadikan ku hamba, hamba yang setia, setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan, berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Dalam kegelapanku, ku temukan terang-Mu. Bapa, Engkau setia bagi setiap kami. Bapa, Engkau setia bagiku, Kau segalanya. Jadikan ku hamba, hamba yang setia, setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan, berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba, hamba yang setia, setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan, berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba, hamba yang setia, setia di dalam. Nyatakan lagu ini lebih sungguh lagi. Oh, jadikan ku hamba, hamba yang berkenan, berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba, hamba yang setia, setia di dalam segala. perkara. Ini pernyataan bagi setiap kami Tuhan. Jadikan Ku hamba,
mulut kami, tapi ini keluar dari hati kami Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Biarlah ini menjadi kerinduan bagi setiap kami. Jadikan ku hamba, hamba yang setia, setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan, berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Jadikan ku hamba, hamba yang setia, setia di dalam segala perkara. Jadikan ku hamba, hamba yang berkenan, berkenan padamu, seperti yang Engkau inginkan. Haleluya, glory, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya, ajaib Engkau Tuhan, oh ajaib kuasa-Mu. Haleluya, oh Rabashadara Rabaralamu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, urapi kami, urapan Tuhan turun atas kami. Haleluya, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, urapi kami. Haleluya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih bisa bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami masih bisa berbicara dengan normal, kami berpikir dengan normal, kami berjalan dengan normal, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh menyadari tidak ada yang terjadi dalam hidup ini jika bukan karena kemurahan Tuhan. Kalaupun kami datang beribadah di tempat ini, bukan kami mau membalas akan kebaikan Tuhan, tetapi kami mau belajar taat. Kami mau belajar menurut apa kata Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguduskan kami, firman-Mu membaharui kami, firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran. Kuduskan kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat ini berulang kali saya baca, namun saya mendapatkan sesuatu yang saya rindu bagikan kepada kita semua. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita baca bersama. 2,
3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu juga aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, lalu berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, ia didapati hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan. Tema firman Allah, kuasa Tuhan yang tak terbatas. Apa temanya? Kuasa Tuhan yang tak terbatas. Bicara kuasa ini bicara satu kekuatan. Kuasa ini bicara power. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan itu tidak bisa disamakan dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak ada lawannya. Kuasa Tuhan itu dahsyat, kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya memberikan contoh Bapak Ibu, berulang kali saya sampaikan bahwa mic ini bisa berguna dan suara saya bisa terdengar di salon ini, bahkan mungkin bisa terdengar sampai di luar karena ada on off-nya. Kalau saya matikan, maka sekalipun mic harga ini ratusan juta, akan percuma, hanya hiasan saja. Sekalipun mic ini mahal, tidak akan berguna karena tergantung on off-nya. Ada power kalau dimatikan atau dihidupkan. Dan saudara, ini pun terbatas. Walaupun on off-nya dia terbatas, paling hanya didengar oleh lingkungan di sini atau agak di luar sana sedikit. Kalau mungkin kapasitas ribuan orang, maka menggunakan mic ataupun salon sound yang bagus sehingga bisa didengarkan oleh semua orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan itu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu, tak terbatas oleh apapun. Saudara merenungkan dan coba saudara pikirkan, ketika Petrus berkhotbah di depan kurang lebih 3.000 jiwa. Kurang lebih 3.000 jiwa, dan pada waktu itu enggak ada mic. Tapi Alkitab berkata, semua mereka terharu. 3.000 jiwa, saudara bayangkan, mungkin satu parkir ini enggak cukup di L5 ini. 3.000 jiwa. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkhotbah, pernah mengajar di depan kurang lebih 5.000 jiwa. Kalau dia bawa istri, bawa anak, berarti 15.000 jiwa. Tanpa mic loh.
Dia pernah berkhotbah di depan 4.000 jiwa tanpa mik. Tapi orang bisa mendengar. Inilah kuasa Tuhan yang tak terbatas. Tuhan Yesus berkhotbah di depan 5.000 jiwa, 4.000 jiwa. Petrus berkhotbah di depan kurang lebih 3.000 jiwa tanpa mik. Tetapi ada kuasa Tuhan di situ sehingga bisa terdengar oleh ribuan orang. Saudara, seorang perwira yang mengasihi Tuhan, seorang perwira yang kaya raya, seorang perwira yang berpengaruh, seorang perwira yang luar biasa tetapi rendah hati. Dia mengalami kuasa Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-10. Lukas 7 ayat 10, kita baca bersama ayat ini. Lukas 10 ayat 7. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara, cerita ini enggak asing buat kita. Saya kasih contohnya, misalkan ini, misalnya begini. Yang lagi sakit sekarang siapa? Ical ya. Ya, ini contoh. Mudah-mudahan Ical ikut mendengar khotbah ini. Nah, misalkan saya ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, pengerja saya namanya Ical lagi sakit. Tolong sembuhkan. Saya tidak langsung menghampiri Tuhan Yesus. Saya tidak langsung datang kepada Yesus. Saya minta tolong tua-tua Israel. Ibarat saya minta tolong Ko Budi, saya minta tolong Pak Teja, saya minta tolong Pak Steve, saya minta tolong Pak Erik. Untuk apa? Datang sama Yesus ngomong Ical lagi sakit. Nah, tua-tua ini datang sama Yesus dan ngomong, Yesus, Alfon ini layak engkau tolong. Orang-orang berdoa dan ngomong sama Yesus, Alfon layak engkau tolong. Perwira ini layak engkau tolong. Hambanya lagi sakit, butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus langsung respon. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jatuh cinta sama perwira ini. Perhatian Yesus sama perwira ini. Karena perwira ini baik, perwira ini luar biasa, perwira ini beriman. Makanya Yesus respon, dia langsung datang. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu sudah di dekat rumahnya. Dia ngomong sama teman dekat. Teman dekat perwira ini. Nah, mungkin waktu itu saya bilang, ini contoh, saya bilang sama Tentus, saya bilang sama Han, saya bilang Tentus, Hans, ngomong sama Yesus, ndak usah datang. Aku ndak layak terima Yesus datang ke rumahku. Aku ini orang berdosa, aku ndak layak. Ngomong aja, hambaku pasti sembuh. Dia bilang begini, aku perwira, ya aku ini punya pangkat. Kalau aku ngomong sana anak buahku kerjakan ini, dia mengerjakannya. Dia berkata ngomong aja, aku percaya hambaku pasti sembuh. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, waktu yang sama ketika Yesus ngomong bahwa perwira itu yang minta tolong dan hambanya sembuh, waktu yang sama kuasa Tuhan yang tak terbatas itu menyembuhkan hamba yang sedang sakit. Saudara, kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan tak dapat dibatasi oleh apapun. Seorang hamba Tuhan yang mendoakan orang via telepon, via WA, via apapun. Dan banyak orang mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Saudara, jangan anggap enteng ketika walaupun hanya mendoakan lewat telepon, hanya mendoakan lewat voice note, hanya mendoakan lewat WA. Percaya ketika ada hadirat Tuhan di situ, mujizat Tuhan pasti Tuhan kerjakan. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak terbatas dan tak dapat dibatasi oleh apapun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perwira itu
mengalami mujizat Tuhan? Kenapa perwira itu mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas itu? Kenapa saudara? Saudara, yang pertama, karena perwira ini hidupnya berdampak. Sekali lagi, perwira ini hidupnya berdampak. Berdampaknya di mana? Pertama, orang dekat. Sekali lagi, pertama, orang dekat. Buktinya begini. Hamba itu siapa sih? Pegawainya. Hamba itu siapa sih? Pembantunya. Tapi itu pun dipikirkan. Coba kalau bos-bos sekarang, saya mendengar ada bos nyetrika pegawainya. Ada bos tendang pembantunya. Dan yang anehnya lagi ada yang namanya Matius. Bosnya namanya Matius. Bosnya namanya Yohanes. Bosnya namanya Maria. Yakobus berarti orang Kristen. Tapi kelakuannya kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, perwira ini berdampak sama orang dekat. Buktinya lagi apa? Ketika Yesus datang, Alkitab berkata dia minta tolong sama sahabat-sahabatnya. Sahabatnya nolak apa enggak? Nolak apa enggak? Enggak. Kenapa? Orang ini berdampak. Coba saudara misalnya punya teman. Saya minta tolong sama Tentus misalnya. Saya cuma sekedar tahu Tentus. Saya bilang, Tentus tolong dong kamu ke lantai 1. Kalau saya hanya sekedar tahu Tentus itu bilang, bini koniku sopo. Kenal enggak sahabat, ngongkon aku, CNA ya, budalo dewe. Tetapi sahabat-sahabat perwira ini ketika dimintain tolong, enggak bantah, datang dia. Kenapa? Karena perwira ini berdampak sama orang dekat. Sama keluarganya, sama orang yang paling kecil sekalipun dia berdampak. Saudara, beberapa waktu yang lalu ya, waktu kami ke Jakarta, saya ngomong sama istri. Ya saya ketemu dengan seseorang begitu ya. Terus dalam hati saya, Kak Sepiro, oh begitu yang biasa. Tapi ketika saya tanya, ya oleh anugerah Tuhan saya ketemu dengan orang nomor 1, salah satu asosiasi. Cukup orang besar, dia jenderal. Kemudian kami ketemu ketika saya telepon dia, Pak bisa ketemu, dan dia berkata, Bapak pendeta ada di mana? Saya bilang lokasi saya di sini. Oke, saya yang ke sana. Saya bilang enggak Pak, saya yang perlu Bapak, saya yang ke tempat Bapak. Enggak, saya yang ke tempat Bapak. Ya sudah, dia yang datang nemui kami. Tapi ada yang ya biasa-biasa belagu banget. Pak ketemu di mana? Oh ya ketemu di sini aja, di sini. Waduh, saya ini nggak tahu Jakarta. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi di situ saya belajar, saya melihat Kak Onopopo bukan siapa-siapa, tapi sudah mulai belagu. Saudara, besok ketika saudara ada apa-apa, ada sesuatu, jangan belagu. Amin. Ya, jangan baru punya uang 5.000, sudah seperti punya uang 5M. Dan sudah enggak lihat orang begitu ya. Saudara, hidup harus berdampak. Minimal sama orang yang terdekat. Sama orang dekat saja kita enggak berdampak. Kita sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana. Tapi sama keluarga sendiri mudite minta ampun. Sama gereja sendiri pelitnya minta ampun. Tapi nyumbang gereja lain, luar biasa. Tapi sama gereja sendiri enggak diperhatikan. Sama keluarga sendiri enggak diperhatikan. Saudara, kita enggak berdampak, itu namanya. Bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana perhatian Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang tak terbatas itu akan kita terima kalau kita sendiri enggak berdampak sama orang yang paling dekat. Sama istri, sama suami, sama anak, sama orang di rumah, kita enggak berdampak kok. Saya ngomong sama keluarga saya bilang saya enggak punya apa-apa. Tapi saya punya Tuhan Yesus, dan oleh kasih karunia Tuhan kami punya pendidikan, kuliah. Saudara, mari kita mau belajar ya, untuk
berdampak sama orang yang dekat. Kemudian saudara, ternyata perwira ini bukan hanya sekedar dekat sama orang dekatnya, bukan hanya sekedar berdampak sama pegawainya, tapi juga sama rohaniawan, sama hamba-hamba Tuhan. Dia perhatian. Buktinya apa? Tua-tua Israel, ini bukan tua-tua Israel biasa loh. Orang-orang yang rohani pada zaman itu dimintain tolong ketemu Yesus. Berarti dia perhatian, dia dekat, dia berdampak sama orang-orang rohaniawan. Orang-orang yang memberikan dia makanan rohani, yang kasih nasihat, yang kasih arahan. Dia perhatikan. Dia perhatikan. Ada seorang Bapak Ibu anak Tuhan. Dia dari Gorontalo. Dan ketika dia akan ke Surabaya, gembalanya ngomong begini. Kamu besok kalau punya rumah, buatlah 2 kamar. Yang satu untuk kamarmu, yang satu untuk kamar hamba Tuhan. Orang ini lakukan. Setiap ada hamba Tuhan datang, nginep di rumahnya. Tuhan berkati orang ini, dia punya usaha ekspedisi. Tuhan berkati luar biasa, dia punya rumah di daerah Demak. Saudara, Tuhan berkati luar biasa. Dia tetap siapkan kamar untuk hamba Tuhan. Bahkan 1 lantai khusus ada sekian banyak kamar untuk hamba Tuhan dari luar pulau, luar daerah datang, nginep di rumahnya. Tidak berhenti sampai Tuhan berkati di situ. Mereka punya rumah di Geraha Family, luar biasa, pernah masuk TV, menjadi percontohan. Dia kasih juga kamar untuk hamba Tuhan. Siapa yang datang, mau hamba Tuhan desa, mau manapun, tidak pernah pusing. Saya ingat betul, saya masih siswa, dia sudah orang kaya, tapi kalau saya ke rumahnya, dia ikut duduk dan ngobrol bareng. Itu orang kaya, orang hebat. Makanya sampai hari ini keluarga ini diberkati Tuhan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita belajar perhatian sesuai, coba kita baca Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Injil Matius 10 ayat 42. Baca bersama, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia apa? Tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara kasih air putih saja untuk hamba Tuhan. Saudara kasih air putih saja untuk pelayan Tuhan. Alkitab berkata, engkau tidak akan kehilangan upah. Saudara kasih sama orang yang paling kecil, itu saudara perhatikan ayat yang 41 dan 40. Orang-orang utusan Tuhan, kita kasih air saja, itu tidak akan kehilangan upah. Bu Teja yang masakin setiap hari Minggu, saya percaya dia kasih makan kita hamba-hamba Tuhan, dia tidak akan kehilangan berkat. Tuhan pasti berkati. Pasti itu firman. Mungkin bukan dia, tapi anak cucunya pasti diberkati. CMI yang tiap minggu bawa air putih pasti diberkati. Haleluya. Secangkir untuk hamba Tuhan. Haleluya. Apalagi kalau ke rumahnya. Walaupun bilang enggak, makanya enggak mau telepon. Karena kalau telepon dulu meja makan pasti penuh. Haleluya. Saudara, Alkitab berkata, kasih secangkir air itu tidak akan kehilangan upah. Ada perhatian khusus dari sorga, orang-orang yang demikian. Pada waktu engkau butuh Tuhan, Tuhan lihat orang ini perhatikan hambaku. Oh, tidak sampai di situ. Alkitab berkata, ketika tua-tua Israel ngomong, Yesus, orang ini layak ditolong. Kenapa? Karena dia yang bangun rumah ibadat kami. Dia serius perhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara, besok kalau kaya, kalau diberkati Tuhan, kalaupun sekarang belum diberkati Tuhan, lakukan apa yang kau bisa lakukan untuk Tuhan. Jangan gombal sama Tuhan.
Terlalu banyak orang Kristen itu gombal, Tuhan kalau nanti saya diberkati, aku mau ngasih sama Tuhan. Lakukan aja apa yang kau bisa lakukan sekarang, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Ada jemaat kita di Jakarta Bapak Ibu, setiap kali kami ke sana, mau berapa orang pun dia sambut dengan kasih. Kadangkala satu hari kasih makan 3 kali, saya mikir, satu kali makan itu enggak kurang dari gopek. Nek 3 kali, mikir saya. Kadangkala rebut-rebutan ke kasir, tapi dia pintar, dia yang duluan kadang. Tapi saya berkata, Tuhan aku percaya keluarga ini pasti diberkati. Kenapa? Ketika kita serius perhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti perhatikan kita. Mata Tuhan melihat, sorga perhatikan ketika kita butuh Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, Tuhan pasti tolong. Itu pasti. Maka itu saudara jangan pelit sama pekerjaan Tuhan. Dan jangan suka ngomong-ngomong. Nggak usah pamer, nggak usah. Tuhan nggak suka orang yang pamer. Oh saya yang bangun gereja itu, saya sing nyumbang kursi. Nek bukan saya ndak kira mimbar itu bagus. Kalau bukan saya ndak kira sound systemnya bagus. Kalau nggak saya nggak kira alat musik bagus. Jangan pamer. Jangan pamer. Gereja boleh terima persembahan saudara, tapi surga ndak catat apa yang saudara berikan. Gereja pendeta boleh tahu siapa yang beri, tapi Tuhan ndak pernah perhitungkan apa yang kau beri. Kenapa? Pada waktu engkau beri dengan kesombongan, apalagi pamer-pamer. Dari mimbar yang kudus ini saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Jangan memberi, namun engkau suka pamer. Berilah dengan sukacita, berilah dengan kesukaan, berilah dengan ketulusan. Maka saya percaya ada perhatian Tuhan khusus dari sorga. Kuasa Tuhan tak terbatas akan diberikan, akan dialami oleh orang-orang yang berdampak. Yang kedua, saudara, kenapa perwira ini terima kuasa Tuhan? Karena ada orang yang mendukung dalam doa. Tua-tua Israel datang, sahabat-sahabat perwira ini juga datang minta tolong sama Yesus. Saudara, saya percaya saya bisa berdiri di sini karena ada orang yang berdoa buat saya. Tim pemusik, kami bertemu dengan seorang oma dan dia berkata ketika tim musik latihan, oma ini berdoa, Tuhan urapi mereka dan seterusnya. Ada yang berdoa. Saudara jangan berpikir kita yang ada di altar ini tidak ada yang berdoa untuk kita. Ada yang berdoa syafaat 24 jam. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan termasuk kita di dalamnya. Saudara, keberadaan kita sampai hari ini karena ada orang yang berdoa buat kita. Mahasiswa reguler, ada orang tuamu yang siang malam berdoa untuk saudara. Saya pun ketika telepon orang tua saya selalu bilang, mama papa selalu berdoa untuk kalian. Ada orang yang berdoa untuk kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita. Kalaupun kita terima mujizat Tuhan, ada orang yang berdoa. Seperti Om Steve, Tante Reni 24 jam berdoa. Haleluya. Anaknya berdoa, sampai mau jadi dokter Gebi ya. Jadi kalau opa ke dokter Gebi gak perlu bayar, gratis ya. Sekalian disuntik semua. Haleluya. Ada orang yang berdoa untuk kita. Jadi kalau kita bisa terima mujizat Tuhan, kita terima kuasa Tuhan, bukan hanya iman kita saja, tetapi ada yang sedang berdoa untuk kita. Oh Bianca itu hampir mati itu. Tapi ada mami dan anak-anak berdoa buat Bianca. Makanya kau sehat sampai hari ini. Kemarin kami ada sedikit musibah. Tapi puji Tuhan ada orang yang berdoa buat kami dan kami tidak apa-apa. Haleluya, Tuhan Yesus baik.
Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, mari belajar. Untuk apa? Memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Sehingga bukan kutuk yang keluar dari kata-kata orang lain. Tapi doa. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang berikut saudara. Ya, kenapa perwira ini mengalami kuasa Tuhan? Yang ketiga, karena dia punya iman yang besar. Tuhan Yesus ngomong begini, perhatikan baik-baik. Dia ngomong orang Israel saja tidak punya iman seperti perwira ini. Perwira yang ada di Kapernaum. Dia bilang bangsa pilihanku sendiri, umat pilihanku sendiri, nggak ada yang punya iman seperti perwira ini. Wow, dahsyat. Dia punya iman yang besar. Dia punya iman yang luar biasa. Dia ngomong gak perlu Yesus tumpang tangan. Gak perlu Yesus datang ke rumahku. Dia ngomong aja sesuatu pasti terjadi. Makanya Alkitab berkata Yesus heran. Yesus heran. Kenapa Yesus heran? Dia heran melihat iman perwira itu. Tuhan tolong agar Yesus pun heran melihat iman saudara. Iman saya. Iman kita semua. Yesus heran. Kenapa? Dia punya iman yang luar biasa. Kami bersyukur kami lalui hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kami lalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Hidup semua karena mujizat Tuhan. Hidup ini semua karena kuasa Tuhan. Kami keluarga pastori alami. Kasih makan 8 orang anak itu enggak main-main. Belum yang di asrama. Belum yang di tempat lain. Kasih kuliah, kasih sekolah 8 anak itu enggak gampang. Kasih kuliah anak reguler enggak gampang. Makanya kadang-kala buncekno kalau lihat enggak nurut. Termasuk 8 orang anak. Enggak nurut, ngelawan. Kadang-kala cuma orang Manado bilang cuma makan hati. Marbiarjo. Yang penting dorang jadi omae, haleluya. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, Yesus heran karena iman. Kami berdiri sampai hari ini karena iman kepada Tuhan Yesus. Kami belajar beriman, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan wow, kami boleh melihat hari ini semua karena kemurahan Tuhan semata. Saudara jangan main-main dengan iman. Bagaimana saudara akan punya iman kalau telinga saudara enggak suka dengan firman? Bagaimana saudara mau punya iman kalau telinga saudara enggak suka dengar pujian dan penyembahan? Bagaimana kita mau punya iman kalau saudara tidak berani berkata-kata dengan firman? Tidak berani memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana mungkin saudara akan punya iman? Ngomong iman tapi enggak pernah baca firman. Sampai karena enggak baca firman harus turun semester. Hehehe, berbahagialah yang turun semester. Karena kalian terlambat lagi untuk wisuda. Baca firman supaya punya iman. Baca firman supaya punya iman. Baca firman supaya kita semakin beriman, memuji menyembah Tuhan, semakin ada dalam hadiratnya dan kita ngalami yang namanya iman bertumbuh. Jangan ndak iman bertumbuh. Kelas semester 1 sampai mau lulus imannya pancatai. You know pancatai? Enggak berubah. Ya gitu terus imannya. Waktu datang ke asrama sampai mau lulus kelakuannya sama aja. Tukang bohong. Tapi di sini enggak ada. Kalau masih ada bertobat. Saudara ayo. Ada perubahan. Ada perubahan. Imanmu sekarang dengan imanmu 5 tahun ke depan itu harus berbeda. Imanmu dari 5 tahun ke depan untuk masuk 5 tahun, 1 hari, 1 bulan, dan seterusnya. Harus ada peningkatan. Dan itu terlihat kok.
Terlihat. Dan Tuhan kalau mau menaikkan iman kita diproses, dibentuk, digodok sedemikian rupa. Supaya kita sungguh-sungguh punya iman. Saudara, kuasa Tuhan tak terbatas akan diberikan kepada orang yang berdampak. Kuasa Tuhan akan diberikan kepada mereka yang didukung dalam doa. Supaya didukung dalam doa jadi orang baik. Orang yang nurut firman. Kuasa Tuhan yang tak terbatas akan diberikan kepada mereka yang punya iman. Saudara, hari ini saudara punya doa apa? Saudara berdoa untuk temanmu yang sakit. Saudara berdoa untuk perekonomian saudara. Saudara berdoa untuk apapun. Tuhan tolong kuasa Tuhan yang tak terbatas itu terjadi siang hari ini. Mari kita menghampiri Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang menjadi doa saudara? Mari hampiri Tuhan secara khusus. Saudara sedang minta apa dengan Tuhan? Saudara sedang butuh apa dengan Tuhan? Saudara butuh kuasa Tuhan yang tak terbatas itu nyata bagimu. Maka perlu introspeksi diri masing-masing. Sudahkah engkau berdampak sama orang yang paling kecil sekalipun? Sudah adakah yang mendoakan saudara? Kalau belum perlu direnungkan, kenapa? Sudahkah engkau punya iman? Kuasa Tuhan tak terbatas. Tuhan tolong siang hari ini dialami oleh semua saudara yang sedang dalam pergumulan. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Siapa yang butuh kuasa Tuhan secara khusus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Secara khusus engkau butuh kuasa Tuhan. Haleluya. Yang butuh kuasa Tuhan, engkau punya doa khusus. Engkau punya doa khusus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan secara terbuka. Mohon kemurahan Tuhan agar mujizat kuasanya terjadi. Haleluya. Bapa, hamba mohon, hamba meminta di dalam nama Yesus, Roh Tuhan layani umat Tuhan yang angkat kedua tangannya di hadapan-Mu. Mereka butuh kuasa Tuhan. Mereka butuh kuasa-Mu. Bapa, hamba mohon kemurahan Tuhan. Hamba mohon kemurahan-Mu. Kuasa Tuhan tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Oh, rabashadara labara masande. Kita bara la bara la bara la bara la bo. Kita bara la bara la bara la bara la bashadara la bara la bara la ba. Haleluya. 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 Kita bara la bara la bara la bara la bara la bashande. Haleluya. Haleluya.
nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Terjadi mujizat dalam nama Yesus. Terbuka pintu surga bagimu. Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Pintu kemustahilan terbuka di dalam nama Yesus. Karapataka sangkanaralabataka nabaralaba. Kinabaralaba shandabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kinabaralaba shandapataka nabaralabaralabaralaba. Kinabaralaba shandabaralabaralabaralabaralaba. Dari rumah Tuhan ini kami berdoa untuk Saudara Nathan. Kami berdoa untuk Pak Teja. Kami berdoa untuk Ical. Kami berdoa untuk Nando. Kami berdoa buat mereka-mereka yang sakit. Kuasa Tuhan tak terbatas. Saat ini kami berseru memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Terima kekuatan baru. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Di dalam nama Yesus. Semua yang sudah terima mujizat Tuhan, dengan iman bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang telah diberikan Bapak Gembala. Tiba saatnya untuk kita akan memberikan persembahan. Kita mau mulai dengan doa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita Bapak, biarlah ini menjadi berkat. Disucikan dan kuduskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan. dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa untuk minggu depan. Confession and give you, make His face shine upon you, and free graces
baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sukacita-Mu yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau meneguhkan kembali, menguatkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mendapatkan kasih dan sayang-Mu, merasakan cinta-Mu dalam pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami percaya apa yang kami gumulkan, yang kami sedang rindukan, Tuhan jawab. Doa kami sudah Engkau jawab. Kami akan menantikan mujizat terjadi melalui apa yang kami kerjakan. Kuasa Tuhan bekerja bersamanya dan kami raih mujizat itu. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang ada pada kami, yang memampukan kami kembali bangkit, kembali mempunyai pengharapan, kembali kami bersemangat mengerjakan apa yang Kau percayakan. Karena kami tahu semuanya itu kami kembalikan hanya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja GCC yang terus kami boleh layani, yang terus kami boleh ada di dalam gereja ini. Kami mengucap syukur. Dan kalau rencana GCC akan ada ibadah yang sore pada minggu depan, Tuhan memberkati. Tuhan bekerja bersama dengan kami. Bukan keinginan pribadi seseorang, tetapi keinginan Tuhanlah yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik tim PAW, singers, Asher, LCD, bahkan kami sebagai gembala-Mu dan para jemaat Tuhan, juga majelis Tuhan. Tuhan, mampukan kami mengerjakan pekerjaan ini. Bukan untuk hebat gereja kami, bukan untuk hebat seseorang, tetapi kami mengerjakannya untuk kami bekerja sama dengan Kau. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar menjadi hamba yang berkenan. Tuhan tolong. Kami akui kemampuan kami terbatas. Tetapi kami tidak akan berhenti karena kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak terbatas itu bersama dengan kami mengerjakan pekerjaan yang suci ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh tim PAW, bahkan hamba-hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Penuhkan kembali bejana-bejana mereka ya Bapa. Apa yang telah mereka tabur melalui kehidupan mereka. Waktu mereka, kesungguhan hati mereka, bahkan hidup mereka yang takut akan Tuhan. Tuhan, Kau buat berbeda. Kami bersatu hati berdoa Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani baik persembahan Asher LCD, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu hanya berkat-Mu lah yang memampukan kami kuat menjalani kehidupan ini. Mari jemaat Tuhan, buka tangan-Mu dan tengadakan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Kinaraya rana bara shikana yara lalalambaraya. Kunanana lalabara shikana yara lalalala. Kiara lalalambaraya lalalabara shikana yara lalala. Damai sukacita Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan kami terus memuliakan Kau. Keluar masuk kami Tuhan jagai. Dimanapun kami berada kami menjadi berkat di tempat itu. Kami percaya pekerjaan kami Tuhan lipat kali gandakan. Lumbung-lumbung kami Tuhan penuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah seluruh berkat ini hamba lepaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah terima berkat sama-sama dengan saya katakan amin.